Semua sehat? Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kita ambil dari Yosua pasal yang kedua. Kita ambil dari kitab Yosua pasal yang kedua. Sebetulnya kisahnya itu ada di beberapa ayat, tetapi kita periksa dulu, mungkin hanya sebagian saja dibaca. Yosua pasal yang kedua. Saya baca saja ya, ikut di kursi masing-masing ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Oke. Jadi gini ceritanya. Orang Yosua baru mau memulai memimpin orang Israel karena Musa sudah meninggal. Dan kepemimpinan itu dipercayakanlah kepada Yosua, bukan kepada Harun abangnya, tetapi kepada Yosua. Nah, jadi Yosua meminta dari antara orang Israel itu 2 orang untuk mengintai, betul mengintai. Nah, rupanya sampailah mereka ke sebuah rumah yang namanya rumah perempuan yang tidak benar, dikatakan perempuan sundal. Dan rumah mereka ini di atas tembok. Jadi tembok Jericho itu dibangun dengan tebal, mungkin 12 meter lebarnya, sehingga bisa sebuah rumah dibangun di atas tembok itu saking tebalnya. Karena pasal-pasal berikut menceritakan ketika rombongan Yosua kelak datang merebut, dia bilang, turunkanlah tali yang kau bawa, menurunkan kami ke tembok. Berarti diturunkan dari atas, bukan seperti ini biasa begini rumah itu, tapi dari atas. Jadi tembok itu lebar sekali, tebal, sampai bisa didirikan rumah di atasnya. Nah, jadilah demikian, menginaplah dia di situ dan tidurlah di situ.
makanlah di situ. Nah, persoalannya begini, inilah puncaknya apa yang akan saya khotbahkan sekarang. Ini puncaknya. Sangatlah tidak masuk akal. Ya, sangatlah tidak masuk akal. Kalaulah Rahab perempuan sundal itu bisa percaya. Ya, sangat tidak masuk akal kalau perempuan sundal itu bisa percaya bahwa Yosua dan rombongannya itu bisa merobohkan tembok Jeriko tanpa alat. Sangat tidak masuk akal. Siapa Rahab itu tadi? Bukan orang Israel. Agama pada waktu itu belum ada. Jauh setelah itu baru ada namanya agama. Kepercayaan ada. Ada yang percaya ke batu, pohon, ke gunung, kemana-mana ada. Jadi sangatlah tidak masuk akal kalau perempuan sundal, perempuan pelacur itu bisa percaya bahwa Yosua dan rombongannya bisa merobohkan tembok yang setebal itu tanpa alat. Tanpa alat. Karena kenapa? Nanti kita periksa. Nah, apa yang membuat? Mengapa ia begitu percaya? Karena saya memberi temanya ialah imannya orang yang tidak percaya. Imannya orang yang tidak percaya. Oke. Mengapa ia begitu percaya? Ayat 10 sampai dengan 11 berbicara begini. Pasal 2 ya. Ayat 10 sampai 11. Kenapa perempuan sundal itu begitu percaya? Katakan begini. Sebab kami mendengar, dengar ya, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi mengapa dia begitu percayanya tadi? Kalau tembok mereka yang dibangun begitu dahsyatnya itu bisa dirobohkan oleh rombongan Yosua tanpa alat, karena dia mengingat ke belakang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib terhadap orang Israel, dan mereka tidak melihat itu, hanya mendengar karena sudah tersiar kabar di mana-mana. Wow, ada satu perkara yang besar. Ada satu bangsa di situ yang keluar dari Mesir. Jumlahnya jutaan orang. Mereka hanya membentangkan tongkatnya Musa saja, sehingga laut Tibra itu terbelah dua, dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Masa kabar itu tersiar kemana-mana dan sampai juga kepada orang Jeriko. Jadi perempuan yang tidak percaya ini sudah beriman karena mengingat ke belakang perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa itu. Nah, dia berkata, kami tahu Allahmu itu adalah Allah yang ada
di laut, Allah di bumi, Allah di langit. Berarti langit aja pun, laut saja pun kepunyaan kalian. Karena setiap siang hari Tuhan membentangkan awan supaya mereka tidak kena panas. Pada malam hari Tuhan membuat lampu, tiang lampu di atas mereka. Makanya kami sudah putus asa karena kalian. Tuhanmu itu Tuhan di langit dan Tuhan di laut. Di laut pun Dia berkuasa. Jadi itu sebabnya mengapa begitu yakin perempuan yang bukan milik Allah ini, perempuan asing ini, perempuan kafir ini, mereka belum bertuhan, entah di mana-mana mereka menyembah. Jadi mereka ini adalah orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, dia mengingat perbuatan Tuhan yang besar pada masa lalu. Bagaimana dengan orang Kristen yang sekarang ini? Bagaimana kita bisa senantiasa mengingat perbuatan Tuhan yang besar di kayu salib, sampai Dia mati di sana, darahnya tercurah menghapus dosa dunia ini. Orang Kristen inilah kekuatannya, sebab pusat pemberitaan kita adalah salib, yang ada hubungannya dengan salib. Itu sebabnya Gereja Sidang Jemaat Allah menyebut hanya ada dua, apa itu namanya? Sakramen, baptisan dan perjamuan kudus yang ada hubungannya dengan salib. Jadi ini sangat pusat pemberitaan kita, pusat kekristenan kita adalah di salib. Karena Yesus di sana bukan karena penjahat, bukan karena bersalah, tetapi menggantikan kita mati supaya kita tidak mati lagi. Nah, kalau perempuan sundal mengingat perbuatan Allah yang besar terhadap bangsa itu, bisa meyakini, di laut pun Allah kalian dahsyat, masa tembok ini tidak bisa dirobohkannya? Laut saja bisa dikeringkannya, hanya diulurkan tangannya di atas tongkatnya, maka menguaplah air dan membekulah air sebelah kiri kanan menjadi batu es untuk benteng air di sebelah sini, benteng air di sebelah sini. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Roma pasal 5 ayat yang ke-8, ada yang boleh baca? Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Berbunyi seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan setelah kita kudus maka Tuhan berkorban untuk kita. Pada waktu kita berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan di sana? Dosa kita diampuni, penyakit kita disembuhkan, pelanggaran kita dipikulnya di kayu salib. Lalu kenapa kita tidak yakin sekali? Kenapa kita masih khawatir sekali tentang hidup kita ini? Kenapa kita tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini? Lalu kita seolah-olah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita.
Nah, kalau perempuan sundal, perempuan yang tidak baik ini bisa percaya bahwa Allah bisa menyeberangkan laut, membelah laut, maka tembok Yeriko juga bisa. Nanti kita lihat, kita periksa ya. Jadi di dalam Roma pasal 1 ayat 4 juga dikatakan, Roma pasal 1 ayat yang keempat berkata seperti ini. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Yesus anak Allah yang berkuasa. Berkuasa, yaitu Yesus kita. Tidak perlu kita ragu-ragu dalam kondisi apapun sebenarnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut dalam situasi bagaimanapun. Memang sebagai manusia kadang-kadang kita khawatir lah ya. Tapi jangan biarkan itu terlalu lama menekan hidupmu. Khawatir bagaimana setahun lagi, bagaimana 2 tahun lagi, bagaimana Tuhan 3 tahun lagi. Nah, ini kematian Kristus ini akan menjadi pegangan bagi kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Ini menjadi pegangan kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dalam segala hal Dia pasti akan campur tangan dalam hidup kita. Dia akan bisa melakukan hal besar. Inilah perempuan sundal bisa percaya. Kenapa kita tidak? Yang sudah percaya dari beberapa generasi. Mungkin kakek kita sudah mulai. Walaupun saya sudah mulai percaya, bapak saya, dan sampai kepada kami. Saya sangat percaya itu. Kita semua akan menikmati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ini ayat yang keempat dikatakan begini lagi. Tetapi perempuan itu telah memandang menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dia membayar harga di situ. Apa harga yang dibayarnya? Bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sebab apa? Dia melindungi kedua pengintai itu dan membohongi utusan raja. Raja loh yang disuruh untuk meminta pertanggungjawaban kepada Rahab. Ayo, pergi tanya si Rahab itu, di mana sekarang dua pengintai itu? Katanya dia mau mengintai negeri ini. Pergi, diutus raja ini. Memang suratnya mungkin dimeteraikan oleh cincin raja. Makanya dia bayar loh harganya, nyawanya taruhannya. Kalau sempat dia ketahuan berbohong kepada raja, nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Karena dia sudah melindungi pengintai itu di atas rumah mereka ada jerami-jerami untuk sapi, kambing, domba mereka, dan disuruh dia bersembunyi di bawah jerami-jerami itu. Jadi dia berkata, aku tidak tahu mereka dari mana. Padahal tahunya dia, karena dia sudah dibilang duluan. Aku tahu bahwa Tuhan kalian itu Allah di langit, Allah di laut yang berkuasa. Tahu dia siapa dari mana. Jadi di dalam ayat 6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu.
dia tahu, dia sembunyikan. Tetapi demi keselamatannya, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kedua orang ini. Saudara-saudara, apa-apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan, apa-apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal kepada kita, menebus kita. Seharusnya kita ke neraka, tapi kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Seharusnya kita hanya mengandalkan dokter terus tiap hari, tetapi Tuhan bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Seharusnya kita sudah tenggelam oleh karena persoalan yang terus membentang di depan mata kita, tapi Tuhan kita membela kita, menolong kita, menyertai kita, melindungi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saifuddin Ibrahim mengatakan, untuk diselamatkan itu gratis, katanya, karena percaya kepada Yesus, terima dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak ada Tuhan yang tempat lain. Dan kita tahu bahwa dia mati untuk kita, kita selamat. Karena dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia diselamatkan. Hatinya percaya, mulutnya mengaku, dia diselamatkan. Saifuddin Ibrahim yang latar belakangnya non Kristen berkata, untuk diselamatkan itu gratis karena Tuhan sudah membayar di kayu salib. Tapi untuk melayani itu bayar harga, katanya. Untuk diselamatkan itu gratis, tapi untuk melayani itu bayar harga. Itulah sebabnya Rahab serta seluruh keluarganya akhirnya diselamatkan semua. Tidak satu pun keluarga mereka binasa, sebab sebelum hal ini semua terjadi, mereka sudah berjanji begini. Kalau nanti kalian sudah merebut negeri kami ini, tolonglah selamatkan aku bersama keluargaku ya. Karena aku pun sudah melindungi kalian. Aku sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, apa yang akan terjadi, aku sudah tahu. Mohon, tolonglah keluargaku, selamatkan. Lalu kedua pengintai itu berkata begini, bolehlah, hanya beginilah. Nanti apa-apa yang kami suruhkan kepadamu, kumpulkan keluargamu semua, sembunyikan. Jadi rumahmu ini nanti tidak terbakar ini. Tuhan bisa melindungi rumahmu ini sehingga tidak terbakar, dan kalian di situ saja. Jangan pergi kemana-mana, jangan bicara apa-apa, diam saja kalian. Mereka lakukan itu dan selamat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Waktu Jericho itu roboh, coba bayangkan kalau temboknya 10 meter tebalnya, mungkin, atau 10 meter, 15 meter mungkin sampai ke atas tingginya. Kalau itu mulai retak, krak, 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 mulai bunyi-bunyi di seluruh bundarannya tembok itu. Kira-kira gemuruh kah? Baru tumbang, dus, buar. Apa yang terjadi? Semua mereka menghadapi kegentaran, tidak bisa keluar. Tetapi keluarga Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Itu herannya, itu keajaibannya, sama seperti keyakinan perempuan sundal ini. Aku tahu Allah kalian Allah di langit, Allah kalian adalah Allah di laut. Jadi apapun bisa dilakukannya. Dia sendiri mengaku itu, dan kita juga harus tetap mengaku itu, supaya kita tidak takut ini, tidak takut. Tapi kita percaya, sambil kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya atas kita. Karena ada orang yang bekerja tapi gagal, tapi kita ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk
untuk masa yang akan datang, kita harus berbuat sesuatu sekarang. Kita harus berbuat sesuatu sekarang untuk hidup yang kekal. Sama seperti kehidupan keluarga Rahab ini. Dia sudah bertarung nyawa dulu. Dia sudah berkorban lebih dahulu. Maka keluarganya dijamin kehidupannya hari yang akan datang. Sekarang berbuat sesuatu di hadapan Tuhan. Berbuat sesuatu. Apa yang saudara bisa buat sekarang ini? Tidak boleh tinggal diam. Apa yang saudara bisa buat sekarang ini? Supaya Yesus sudah membayar lunas hutang kita di kayu salib Golgota. Apa yang bisa kita buat? Rahab telah berbuat menyembunyikan utusan Tuhan dari hukuman raja, yaitu kematian. Taruhkannya di nyawanya. Apa yang sudah kita pertaruhkan kepada Tuhan? Mengingat segala kebaikan Tuhan kepada kita dan mengingat bahwa Allah kita perkasa. Nah, seberapa besar iman kita? Yang kedua ini, seberapa besar iman kita? Rahab ini saya tandai terlalu percaya. Kenapa? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan, ini dia, telah memberikan negeri ini kepada kamu. Belum terjadi apa-apa. Mereka masih ngomong-ngomong, bincang-bincang di situ tentang kedatangan mereka. Tetapi Rahab sudah bilang bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Belum. Tetapi ada kata telah. Telah artinya ya sudah selesai pembicaraan, nggak ada perlu dibahas lagi. Makanya Tuhan telah sudah memberikan ini kepada kamu. Inilah imannya. Terlalu hebat imannya. Belum terjadi apa-apa, tetapi dia sudah bilang Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan lihatlah bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Karena kenapa? Sudah ngeri katanya, kegentaran. Aduh orang Israel ini, aduh Allah mereka kuat, bagaimana kita ini. Mereka sudah gemetar semua. Sehingga dia berkata, Allah telah memberikan negeri ini kepada kamu. Itulah yang dimaksud dengan iman. Belum terjadi, tetapi dia sudah percaya bahwa itu sudah terjadi. Itulah iman. Ini perempuan yang beriman, perempuan yang tidak percaya yang beriman ini. Belum terjadi, Allah telah memberikannya kepada kamu. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Iblis ingin merebut. Iblis ingin menghancurkan keluargamu. Iblis ingin mencuri sukacitamu. Iblis ingin membuatmu putus asa. Ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana anakku nanti? Bagaimana masa depan kalau aku mati? Anakku ini bagaimana nanti? Ini belum terjadi. Orang percaya sudah takut. Tapi ini belum terjadi. Dia telah tahu, sudah percaya, sudah menerimanya. Kebalikannya. Nah mulai sekarang gak ada alasan bagi kita untuk khawatir kepada Tuhan. Untuk khawatir kepada Tuhan, khawatir sampai berlebihan. Kita berani sanggup berkata seperti Rahab, mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu. Tuhan sudah banyak berbuat sesuatu dalam hidup kita juga. Bukan hanya di kayu salib Tuhan melakukan sesuatu kepada kita,
Tetapi secara pribadi kita sudah banyak sekali menerima berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Lalu kenapa kita tidak melihat ke belakang? Kalau masa lalu sekian puluh tahun Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar kepada keluarga saya, kenapa tidak masa yang akan datang juga? Dia yang dulu, dia juga nanti. Kenapa aku khawatir? Kenapa aku takut? Kenapa kita tidak bilang begitu? Seperti Rahab, Allah telah menyerahkan negeri ini kepada kamu. Jadi kita juga berkata kepada iblis, engkau tidak boleh menawan pikiranku. Engkau tidak bisa mengganggu sejahteraku. Engkau tidak bisa mencuri imanku. Karena Yesus telah mengikul segala kelemahanku di kayu salib. Dan aku sudah dinyatakan menjadi lebih daripada pemenang. Kan Alkitab Roma 8 ayat 37, kita ini sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah bayar. Yesus sudah lunasi hutang dosa kita di kayu salib. Masakan Yesus tidak sanggup merobohkan benteng-benteng hidupmu, merobohkan benteng-benteng iblis, merobohkan benteng-benteng corona? Masa Yesus tidak sanggup? Sanggup dia merebehkan benteng-benteng kemiskinan. Dan kita akan tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kami dari corona. Tuhan akan melindungi kami dari kelaparan. Karena Yesus sudah membayar di kayu salib di Golgota. Katakan itu dengan iman, maka bangkitlah imanmu. Bangkitlah imanmu, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Katakan, perkatakan terus seperti Rahab, Allah telah memberikan negeri ini kepada kamu. Katakan juga kepada Yesus, Allahku, Yesusku sudah membayar semua kelemahanku, kesalahanku. Dia sudah menebusku. Dia berjanji akan mencukupkan segala keperluan kami, supaya kita tenang. Dan itulah yang memang Tuhan mau, kita tetap beriman kepadanya. Jangan beriman kepada yang lain, kepada dunia ini. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4. Ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia. Dengar ini, bukan uangmu, senjatamu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng apa itu? Allah kami. Senjata kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara-saudara, hebatnya kita orang percaya. Hanya modal iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita dibela, kita dilindungi, kita diberkati olehnya. Kalau Tuhan melindungi Rahab, Yesus juga akan melindungi kita bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan biarkan hatimu jadi tawanan iblis untuk menakut-nakuti. Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata, Yesaya pasal 26 ayat 3, yang hatinya teguh, ya, yang hatinya teguh tidak goyah, kau jagai dengan damai sejahtera
sebab kepadamulah ia percaya. Kepadamulah ia percaya. Teguhkan iman, jangan goyah, jangan bimbang. Yakinlah apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Yakinlah kepada Tuhan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan di keluargamu, di hidupmu pada masa-masa yang lalu. Ingatlah itu, bahwa Dia masih melakukannya saat ini juga. Tahun ini, bulan ini, minggu ini, tiap hari Dia masih akan terus melakukannya itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat saja pengorbanan Yesus. Semua dilakukannya supaya kita hidup pada masa yang akan datang. Ayat yang terakhir, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus pasal yang ke-6 Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 berbunyi seperti ini. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi akhirnya berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu saja. Bukankah dengan berpegang dan percaya kepada firman Tuhan, kita akan menjadi orang baik? Kita tidak akan melukai hati orang lain. Kita tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak. Tetapi kita tetap mengasihi walaupun kita tidak seiman dengan mereka. Tapi kita diinginkan Tuhan untuk mengasihi musuh. Itulah Yesus. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak beruntung punya Yesus yang baik seperti Dia, yang tidak pernah tidak baik. Yesus tidak pernah tidak baik. Satu kata pun diucapkannya mengandung kebaikan. Satu perbuatan yang dilakukannya mengandung kebaikan. Itulah Yesus yang kita sembah. Tidak perlu lemah, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu takut. Sama seperti Rahab yang latar belakangnya bukan orang Israel, tetapi karena dia melihat perbuatan Allah, maka dia mampu percaya. Dia sanggup mempercayai bahwa tembok Jeriko itu akan dirobohkan oleh Yosua bersama gerombolannya tanpa
alat. Tanpa alat dia percaya itu. Bagaimana dengan kita? Tembok-tembok, benteng-benteng yang setebal manapun yang kita sedang hadapi sekarang, Allah kita sanggup tadi merobohkan segala benteng-benteng. Apapun itu juga, tetap setia, tetap teguh, tetap percaya, tetap berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan jangan lupa beritakan Injil. Jangan lupa bicarakan Injil. Apa itu di rumahmu, apa itu di mana-mana. Lihat, kekuatan Allah akan terus ada datang kepadamu, sehingga membuatmu untuk tidak menjadi lemah, tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih, tidak jatuh. Ketika kita terus bersemangat dalam Tuhan, saat itulah Allah akan bertindak menolongmu. Seperti kata Rahab, Allah telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Katakanlah juga, Allah telah berjanji untuk memberkati aku dengan keluargaku. Haleluya, 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 haleluya. Amin.